Jumpa lagi dengan channel Aries 17. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gaya. Gaya yang akan dijelaskan dalam materi ini yaitu gaya berat, dilambangkan dengan W, karena bahasa Inggrisnya weight. Yang berikutnya adalah gaya tegangan tali, dilambangkan dengan T. Berikutnya gaya normal, dilambangkan dengan N. Dan gaya gesek atau gaya penghambat, gaya gesek disebut juga gaya penghambat, dilambangkan dengan F kecil. Gaya sentripetal dan gaya sentrifugal dilambangkan dengan Fs. Gaya yang kita jelaskan di sini tidak termasuk gambar di sebelah, maka ini bukan masuk dalam gaya dalam fisika. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu gaya berat. Jika kita perhatikan di gambar bagian sebelah kiri, maka terdapat gambar seorang anak yang mengangkat tong di situ. Ketika mengangkat benda yang bermassa, tentu ada gaya berat yang bekerja. Maka kalau kita gambarkan gayanya, karena gaya termasuk dalam besaran vektor, maka dapat kita gambarkan gayanya seperti gambar tersebut, yaitu pada benda bermassa diawali dari titik pusat benda menuju pusat bumi. Selanjutnya lagi, gaya berat merupakan gaya yang dipengaruhi gaya gravitasi, sehingga arahnya ke bawah atau ke pusat gravitasi atau menuju pusat gravitasi. Gaya berat dimiliki semua benda bermassa. Secara umum persamaannya yaitu W sama dengan massa dikali gravitasi, di mana massa sama dengan M, yaitu massa benda, satuannya kilogram. G merupakan percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Sedangkan W adalah berat benda, satuannya N. N untuk menghargai penemunya yaitu Newton. Sebenarnya dalam satuan N sama dengan kilogram meter per second kuadrat. Itu kita mengenal gaya yang pertama yaitu gaya berat. Kita masuk pada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali bisa kita lihat seperti gambar. Ketika dua orang yang memiliki berat tubuh identik, ketika menarik sebuah tali seperti pada gambar tersebut, maka ketika tali tersebut putus, kedua orang itu terpental masing-masing ke belakang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tegangan tali? Tegangan tali bekerja pada ujung tali. Jadi kalau kita lihat, tegangan tali sebenarnya bekerja pada ujung tali karena terdapat dua tali, dua ujung pada setiap tali, maka terdapat dua gaya tegangan tali. Ini yang harus diingat, yang besarnya sama. Arah gaya tegangan tali seolah-olah saling menarik antara ujung tali yang satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat seperti gambar berikut, apabila sebuah benda digantungkan pada katrol benda bermassa, maka di sini tegangan yang terjadi pada tali, yaitu jika massa benda
dan beratnya adalah 100 Newton, berat benda 100 Newton, maka kita bisa katakan bahwa tegangan tali sebesar berat benda tersebut, yaitu 100 Newton. Dan arahnya pada ujung-ujungnya yaitu besarnya sama, yaitu 100 Newton. Maka tegangan di bagian lain dari katrol tersebut, tegangan talinya pun besarnya sama, yaitu 100. Selanjutnya kita sebut juga dengan gaya normal. Gaya normal bisa kita lihat di sini. Misalnya ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah benda yang terparkir di tempat yang miring. Sedangkan keadaan yang kedua yaitu untuk benda yang terparkir dalam keadaan tempat yang mendatar. Maka gaya normal merupakan gaya yang diterima benda ketika bersentuhan dengan benda lain. Ketika bersentuhan, maka ini ketika kendaraan tersebut yang terparkir bersentuhan dengan lantai, maka terdapat gaya normal. Gaya normal hanya berlaku pada benda yang bersentuhan dengan benda lain. Gaya normal selalu tegak lurus bidang sentuh, dengan titik pangkal berada pada bidang sentuh. Kalau saya gambarkan seperti ini, maka karena titik sentuhnya di posisi miring, maka gaya normalnya juga miring. Berbeda dengan gaya berat tadi, selalu menuju pusat bumi. Nah, begitu mobil yang terparkir pada bidang yang datar, maka gaya normalnya tegak lurus terhadap bidang. Itu penjelasan mengenai gaya normal. Selanjutnya, ada gaya gesek. Gaya gesek disebut juga dengan gaya penghambat. Gaya gesek merupakan gaya penghambat yang bersifat menghambat benda bergerak. Gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerakan. Kita bisa lihat animasi di samping. Ketika sebuah kotak ditahan di bidang miring, selanjutnya dilepaskan seperti ini, maka kita bisa melihat ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda tersebut. Kita bisa ulang lagi seperti ini, arahnya berlawanan dengan arah benda. Gaya gesek dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis berlaku pada benda dalam keadaan diam, sedangkan gaya gesek kinetis berlaku pada benda dalam keadaan bergerak seperti tadi. Maka ketika benda tadi bergerak, maka yang berlaku adalah gaya gesek kinetis. Ketika benda dalam posisi diam, maka benda itu tidak bergerak, maka ada gaya gesek juga yang bekerja, yaitu gaya gesek statis. Besarnya gaya gesek statis sama dengan mu s dikali n. Dengan mu s adalah koefisien gaya gesek statis, sedangkan n adalah gaya normal. Begitu juga untuk gaya gesek kinetis ketika benda telah bergerak, yaitu mu k untuk koefisien gaya gesek kinetis, sedangkan n adalah gaya normal. Ada dua gaya gesek yang bekerja, tapi bergantung dari soal. Dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mendorong benda, misalnya mobil yang mogok, awalan ketika kita mendorong mobil tersebut sangat berat. Tetapi ketika mobil tersebut sudah mulai bergerak, kita dorong, maka terasa lebih ringan. Karena yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Sedangkan dalam keadaan diam, gaya gesek statis.
maka dapat diambil kesimpulan bahwa gaya gesek statis tentu lebih besar daripada gaya gesek kinetik. Kita masuk pada gaya sentripetal. Gaya sentripetal Fs. Perhatikan gambar. Jika kita mengikat benda kemudian mengayunkannya agar bergerak melingkar, maka gaya tegangan tali berfungsi sebagai gaya sentripetal. Pada gambar, ketika sebuah ember diisi air, ember tersebut diputar, maka air di dalam ember tidak tumpah. Gaya tegangan tali di sini berfungsi sebagai gaya sentripetal. Sedangkan kenapa air tidak tumpah? Karena ada gaya sentrifugal. Nanti untuk slide selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai gaya sentrifugal. Ketika kendaraan melewati tikungan, kamu tentu pernah merasakan ketika kita berada di tikungan maka tubuh kita terlempar. Nah, ini penyebabnya adalah gaya sentripetal. Ketika kendaraan melewati tikungan, gaya gesek roda dengan jalan berfungsi sebagai gaya sentripetal. Contohnya ini pada gambar, ketika seorang pembalap berada di tikungan seperti ini, maka dia untuk tidak terjadinya orang tersebut jatuh dari kendaraannya, maka dia memiringkan tubuhnya ke arah bagian lengkungan ke dalam. Hal ini tentunya bertujuan untuk menghindari pengendara tersebut jatuh. Besar gaya sentripetal, persamaan umumnya yaitu bahwa Fs gaya sentripetal satuannya Newton sama dengan M massa dikali dengan percepatan sentripetal. Sedangkan gaya sentripetal, kita masih ingat bahwa percepatan sentripetal, rumus percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu pada gerak melingkar dari perubahan kecepatan terhadap waktu pada gerak melingkar, maka kita peroleh persamaan percepatan pada gerak melingkar yaitu omega kuadrat dikali R, masih lanjutan dari gerak melingkar yang pernah kita pelajari, pada kecepatan linier meter per second yaitu V kuadrat dibagi dengan jari-jari. Begitu juga pada kalau kita mau merubah pada kecepatan anguler yaitu omega kuadrat dikali yaitu satuan kecepatan anguler radian per second, sedangkan satuan jari-jari adalah. Saya lanjut pada gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal merupakan gaya yang timbul akibat benda bergerak melingkar. Ketika kendaraan melewati tikungan, penumpang terlempar keluar akibat gaya sentrifugal. Ya. Jika tali ayunan putus, benda akan terlempar keluar karena gaya sentrifugal. Kalau kita lihat pada gambar animasi, masih sama seperti tadi, pengendara akan memiringkan kendaraannya dan juga tubuhnya untuk memberi keseimbangan pada gaya sentrifugal dan sentripetal. Kalau kita lihat pada tayangan secara pelan, maka kita bisa lihat di sini seorang pembalap harus memiringkan tubuhnya agar supaya kendaraannya dapat bergerak dengan kecepatan maksimal walaupun dalam kondisi tikungan. Kita bisa melihat contoh analisa gaya benda yang bergerak melingkar seperti ini. Ketika pengendara yang pada tikungan, kita lebih mudahnya kita saksikan pada
motor GP, kalau kita lihat pembalap memiringkan tubuhnya. Dari kemiringan tubuh tersebut, kenapa seorang pengendara pembalap motor tidak jatuh? Maka kita dapat menganalisa gaya-gaya yang bekerja. Yaitu, yang pertama adalah adanya gaya gesek. Kalau kita lihat, orang tersebut memiringkan ke sebelah kiri, maka gaya geseknya berlawanan arah. Ya. Karena pengaruh gaya sentrifugal, seharusnya kendaraan tersebut terlempar keluar. Tetapi ada gaya yang menahan, yaitu gaya gesek. Tetapi pengaruh gaya gesek ketika dalam tikungan sangat kecil, maka orang tersebut perlu memiringkan tubuhnya. Nah, untuk ketika dia memiringkan tubuhnya, maka di sini ada gaya normal yang tegak lurus terhadap bidang. Dan juga gaya berat orang dan motor, yaitu tegak lurus menuju pusat bumi. Maka kalau kita ambil garisnya kita satukan, maka gaya normal dan gaya berat saling tegak lurus. Sedangkan gaya gesek yang berfungsi sebagai gaya sentripetal tegak lurus terhadap gaya sentrifugal yang menyebabkan orang tersebut terlempar keluar. Maka sudut theta di sini pada gaya normal, kalau kita ambil sumbu pada bagian yang hijau, maka ini kalau kita bikin nih sumbu X negatif, maka berat orang dan motor, kalau kita ambil garis tegak lurus ini, besar sudut theta-nya sama, tetapi pada arah positif. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kenapa terjadi keseimbangan, karena ada gaya aksi reaksi yang besarnya sama, yaitu gaya normal besarnya sama dengan gaya berat dan motor. Sedangkan gaya gesek yang dialami oleh orang tersebut yaitu sejajar dengan gaya sentrifugal. Demikian penjelasan mengenai materi jenis-jenis gaya pada materi dinamika gerak. Dari jenis-jenis gaya pada materi dinamika gerak ini, maka untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal. Demikian penjelasan dari saya. Saya berharap bahwa video-video saya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.